Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita. Baik, minggu ini bacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49 dengan tema menjaga tradisi iman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 di sana mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Di dalam ayat ini terdapat dua kata penting yang menurut saya merupakan prinsip dari iman, yaitu kata harap atau harapan dan bukti. Di dalam iman sebenarnya dua hal inilah yang menjadi pergumulan orang percaya. Ketika seseorang beriman, tentu di dalamnya ada pengharapan akan sesuatu yang ia imani. Dan di dalam pengharapan itu, dia juga ingin mengalami bukti atau fakta dari iman itu. Bagi saya iman itu pun adalah sebuah historika atau perjalanan spiritual kita dari apa yang kita harapkan menuju pada sebuah pembuktian. Dan dalam perjalanan itu seseorang harus terus memegang teguh pada apa yang diimaninya. Iman harus menjadi sebuah tradisi spiritual yang tidak boleh dilepaskan dari kehidupan rohani seseorang. Iman harus selalu meyakinkan orang bahwa apa yang diharapkan itu adalah apa yang selalu menjadi bukti dalam hidupnya, sehingga ia tetap berdiri teguh pada iman itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya salah satu tujuan dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya agar supaya iman mereka itu kembali dipulihkan. Karena ketika Yesus mati, mereka sangat terpukul dengan peristiwa itu. Dan boleh dikatakan mereka telah meninggalkan iman yang semula karena diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dan karena keraguan maka mereka melupakan semua nubuatan tentang Dia. Dan tentunya bertanya-tanya, apakah benar Yesus yang disebut guru adalah Tuhan yang hidup? Padahal nubuatan tentang Yesus itu sudah disaksikan dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia ini. Mulai dari kelahirannya sampai pada kematiannya, bahkan kebangkitannya telah disaksikan di sana. Di sepanjang perjanjian lama, janji akan seorang Mesias telah diberikan secara jelas. Malah nubuatan tentang mesianik tersebut dikarang ratusan dan kadang ribuan tahun sebelum Yesus Kristus dilahirkan. Dan sangat jelas pula bahwa Yesus Kristuslah orang yang pernah menjelajahi bumi ini dan menggenapinya. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Meleaki, adapun 300 nubuatan khusus yang mendetail tentang kedatangan Dia yang diurapi. Selain nubuatan-nubuatan mengenai kelahirannya lewat seorang perawan, kelahirannya di Bethlehem, kelahirannya dari suku Yudea, keturunannya dari Raja Daud, hidupnya yang tak berdosa, dan karya penebusannya bagi dosa umatnya, kematian dan kebangkitannya, juga sudah terdokumentasi dalam perjanjian lama, jauh sebelum kematian dan kebangkitannya terjadi di dalam sejarah. Dan saya bisa membagikan bagi kita ayat-ayat pembanding untuk membenarkan tentang nubuatan ini. Misalkan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 yang menubuatkan tentang kelahiran. Yesaya 53 ayat 3, nubuatan tentang bagaimana Dia akan ditolak. Dalam kitab Mazmur 41 ayat 9, bagaimana Dia akan dikhianati. Mazmur 22 mengenai penyalibannya. Atau juga dalam Mazmur 16 ayat yang 10 mengenai nubuat tentang kebangkitan. Dan semua nubuatan itu tergenapi dalam perjanjian baru. Dalam hal ini dialami langsung oleh mereka yang berharap akan nubuatan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau memang pada saat itu murid-murid Yesus tidak meragukan iman mereka mengenai nubuatan yang sudah mereka dengar tentang Dia, apalagi melalui pengalaman nyata yang mereka alami secara langsung bersama Yesus, tidak mungkin lagi membuat mereka ragu tentang segala peristiwa
yang terjadi berkaitan dengan kehidupan Yesus. Karena semua yang dialami Yesus adalah sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan sebelumnya. Kebangkitan Yesus seharusnya menjadi bukti yang menguatkan bagi murid-murid bahwa apa yang mereka harapkan melalui iman sesungguhnya sudah terbukti. Namun sekali lagi saya katakan bahwa keraguan itu muncul ketika murid-murid tidak lagi berpegang teguh pada iman mereka. Padahal Rasul Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Pertama Korintus pasal 15 ayat 14. Padahal saat itu Yesus sudah membuktikan kepada murid-murid bahwa benar dia telah bangkit, dan sesungguhnya apa yang mereka imani tentang dia tidaklah sia-sia. Namun bukan demikian yang terjadi pada diri murid-muridnya. Justru keraguan mereka lah menunjukkan seolah-olah kebangkitan Yesus bukan merupakan berita sukacita bagi mereka. Tergambar jelas di sini bahwa murid-murid tidak mampu menjaga dan memelihara keimanan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang mudah rapuh dan mudah putus asa, sehingga membuat semua fakta keimanan mereka tentang Yesus goncang, bahkan hilang sama sekali. Dan itu jelas dibuktikan dengan ketidaktahuan mereka di saat Yesus kembali menyatakan diri melalui penampakannya. Di sana jelas bukan lagi iman yang bekerja, melainkan kemanusiaan murid-murid yang nampak. Seperti yang kita dapati dari bacaan Alkitab tadi, bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ternyata mereka tidak mengenali dia dan menyangka dia adalah hantu. Padahal Yesus sudah terlebih dahulu menyapa mereka dengan sebuah salam yang tentunya tidak lagi asing bagi mereka. Bahkan ketika dia sudah menunjukkan bekas-bekas luka dari penyaliban itu pun, mereka masih ragu dan menyangka bahwa dia adalah hantu. Karena itu Yesus meminta makanan yang ada pada mereka untuk membuktikan kepada mereka bahwa ia benar-benar telah bangkit dan kini ada bersama mereka secara nyata. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-14, jelas di sana bahwa Yesus ingin menegaskan kembali kepada murid-muridnya bahwa apa yang disaksikan oleh murid-murid saat itu berkaitan dengan kebangkitannya, sesungguhnya semua itu sudah dikatakan sebelumnya oleh Yesus. Dan itu harus terjadi untuk menggenapi semua nubuatan dalam perjanjian lama. Dan Yesus menyebut secara nyata, secara jelas mengenai kitab-kitab yang menubuatkan tentang dia. Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab Mazmur. Jadi memang jika murid-murid benar-benar percaya kepada nubuatan-nubuatan itu, maka sebenarnya mereka tidak lagi ragu dengan peristiwa yang sedang mereka alami saat itu. Tapi itulah yang terjadi ketika seseorang atau ketika kita mulai meragukan atau bahkan tidak lagi percaya pada kesaksian-kesaksian tentang dia, maka keyakinan dan pengenalan kita tentang dia pun akan melemah. Bahkan memungkinkan kita untuk tidak lagi mengenal dia. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk tetap dan terus memelihara apa yang sudah menjadi dasar dan fakta bagi iman kita. Karena hanya dengan demikian kita bisa menerima bahwa seluruh kesaksian Alkitab tentang dia adalah benar, dan kita tetap percaya bahwa segala karya Kristus di dalam hidup kita adalah fakta yang benar dan tidak diragukan lagi. Mengapa sekarang ini banyak orang yang mulai meragukan kesaksian Alkitab dan mempertanyakan iman mereka sendiri mengenai Kristus? Orang mulai mempertanyakan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan Kristus dan berbagai kebenaran tentang dia. Banyak orang yang ingin mencari pembuktian mengenai hal itu. Itulah yang menyebabkan mengapa seringkali iman kita ini diserang. Bahkan kita sendiri tidak mampu mempertahankan iman kita. Karena kita juga sama seperti murid-murid saat itu yang mengabaikan fakta-fakta tentang dia yang sesungguhnya telah tertulis dalam Alkitab secara jelas. Yang menjadi persoalan bagi kita orang Kristen saat ini bukanlah bagaimana kita menjadi orang percaya, melainkan bagaimana kita bisa mempertahankan pengakuan iman kita itu secara terus-menerus. Karena hari ini seseorang bisa saja dengan mudah mengatakan bahwa ia percaya akan segala sesuatu tentang Kristus, tapi kemudian oleh karena berbagai tantangan iman, ia menjadi lemah dan kembali meragukan pengakuan itu.
Sekarang ini kita melihat ada banyak orang Kristen yang meninggalkan iman mereka karena mereka sendiri ragu dengan apa yang mereka imani. Mereka pergi meninggalkan gereja. Mereka tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mereka hidup seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Banyak orang Kristen sekarang ini yang mengalami krisis iman yang luar biasa. Mereka hanya tahu bahwa mereka itu Kristen, tapi mereka tidak memiliki pengenalan yang benar dan mendalam tentang Kristus. Dan hal itu disebabkan karena mereka jarang mencari tahu kebenaran tentang Dia. Mereka hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan seringkali lupa untuk kembali mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Padahal semua fakta tentang Kristus tercatat di dalam Alkitab. Semua nubuatan tentang Dia dan janji-janji yang tergenapi justru kita temukan di dalam Alkitab. Namun karena kita jarang membaca dan merenungkannya, maka iman kita pun secara perlahan-lahan mulai terkikis. Iman kita menjadi hampa dan pada akhirnya kita tidak dapat lagi mempertahankannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya cara yang paling efektif agar kita dapat terus mempertahankan iman kita yang bisa menjadi warisan turun-temurun, yaitu dengan mempelajari firman Tuhan terus-menerus dan menjadikan itu sebagai akta iman kita. Dan kita mau mengajarkan dan menanamkan itu secara baik dan benar kepada generasi kita, supaya mereka dapat mengetahui dan mengenal secara mendalam fakta-fakta mengenai Kristus dan menjadikan itu sebagai dasar iman mereka. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Demikianlah cara kita memelihara dan menjaga iman kita, yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dalam hidup kita, dan menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita turun-temurun. Semoga dalam perayaan bulan budaya dan bahasa ini, kita diingatkan bahwa iman juga merupakan bagian dari hidup kita yang perlu kita jaga dengan baik. Karena iman itulah yang selalu memberikan pengharapan dan memotivasi kita untuk terus hidup dalam cara hidup yang baik dan benar. Karena iman juga yang membuat kita percaya kepada Kristus, mengenal Dia dengan sungguh, dan dapat mentaati apa yang diperintahkannya kepada kita. Dan bahasa kita menjadi alat untuk mengkomunikasikan iman kita kepada sesama, bahkan kepada dunia ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan Dia juga yang telah bangkit untuk membuktikan bahwa Dialah Allah yang hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah pergumulan kita saat ini, berhadapan dengan kondisi virus COVID-19 yang belum juga berakhir, saya mengajak kita untuk tetap menjaga dan memelihara iman kita dengan baik. Jangan pernah kalah dengan cobaan yang kita hadapi. Ingatlah bahwa inilah masa ujian bagi orang percaya untuk membuktikan imannya. Siapakah yang tetap setia dalam perkara ini, dan siapakah yang ragu akan kasih dan penyertaan Tuhan. Belajarlah dari cerita Alkitab saat ini, supaya kita tidak menjadi seperti murid-murid yang ragu dan tidak percaya, melainkan selalu yakin bahwa di dalam setiap situasi dan kondisi hidup kita, Yesus yang bangkit itu tetap hadir untuk menyertai dan menguatkan kita. Kita tetap saling menguatkan satu dengan yang lain, dan jadikanlah peristiwa yang kita alami saat ini sebagai cerita iman untuk kita terus berbagi, bahwa justru dalam cobaan yang berat itulah kita merasakan kehadiran Tuhan dan merasa lebih dekat dengan pribadinya yang penuh kasih. Justru melalui cobaan inilah iman kita semakin kuat dan kokoh, dan melahirkan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama sebagai buah dari iman kita. Kiranya Tuhan tetap menolong dan menyertai kita semua. Amin.